Bapak Ibu, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Rahmat Rijen Blimbing rahimahullah. Kita bersyukur hari ini kita berada di tanggal 7 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 bulan Maret 2024. Kita bisa hadir di Masjid Al-Rahmat dalam majelis ilmu, majelis taklim, mengaji dan mengkaji hadis-hadis Nabi Asy-Syarif yang terhimpun dalam kitab Al-Jami' As-Sahih fi Ahaditsil Aqidah. Semoga langkah kita dari rumah dicatat sebagai amal soleh yang akan menyelamatkan kita baik di dunia dan terutama di akhirat. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam tauhid asma wa sifat, yaitu sifat Allah atau wa sifatun at-tawbah. Allah memiliki sifat at-tawbah, artinya Allah Maha menerima taubat. Sebelum-sebelumnya kita membahas Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penjaga, Allah sebagai pemberi rezeki. Maka pagi hari ini kita akan membahas hadis-hadis tentang sifat Allah at-tawbah. Allah Maha menerima taubat. Di dalam surat Al-Nasr di bagian akhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Tawwaba itu bentuk lain dari at-tawwab. Artinya sama, yaitu Allah Maha penerima taubat. Hadis ke-160 dari Ibnu Umar. Anit di Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah ridha kedua beliau. Qala in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu fil majlisil wahidi mi'ata. Inna kunna, sesungguhnya kami, kata Ibnu Umar, berarti Ibnu Umar bersama yang lain, lana mundur, kami telah menghitung di Rasulullah SAW terhadap ucapan Rasulullah Muhammad SAW fil majlisil wahidi, dalam satu majlis mi'ata marrah, Nabi mengucapkan sebanyak 100 kali. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub alayya
innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi, ya Tuhanku, ighfir, ampunilah li untuk aku, wa tub, dan terimalah tobat alayya dari aku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, adalah engkau, at-tawwabu, adalah zat yang maha menerima tobat, ar-rahimu, dan zat yang maha penyayang. Rawahu Abu Dawud. Kemudian tentu imam-imam hadis yang lain suka meriwayatkan kalau di di sini rawahu ashabus sunan bisa nadin suaihin. Dan hadis ini nanti juga akan ketemu di nomor 204. Sehingga di kitab ini sering terjadi pengulangan hadis karena memang beda tema tapi hadisnya sama. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha menerima tobat, lagi maha penyayang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu ini menjadi salah satu pilihan dari doa-doa tobat kita atau istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut istighfar karena di situ ada kalimat Allahumma firli. Allahumma firli yang artinya atau Rabbi firli yang artinya ampunilah aku. Dari kata ifir muncul sin litolabiyah, jadi wafaro menjadi ifir, kemudian istighfar yastaghfiru istighfar. Sinnya litolabiyah yaitu mencari atau meminta, yang dicari tidak ada yang lain kecuali ampunan, yang disebut dengan istighfar. Aspek akidah dalam hadis ini, yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa Allah Maha Pengampun. Rabbil firli, sehingga mintalah ampun kepada Allah secara langsung tanpa perantara. Mintalah ampun kepada Allah tanpa perantara. Jadi langsung. Apa ada yang bertobat pakai perantara? Tentu ada. Ada aliran-aliran tertentu, paham-paham tertentu yang tersesat. Pokoknya melok kiai ini nanti dijamin masuk surga, dosanya diampuni. Ada lagi di agama lain itu ada yang namanya menebus dosa dengan membayar sejumlah uang untuk penggalangan dana. Jadi untuk penggalangan dana, orang-orang yang punya dosa disuruh mengaku lalu membayar sejumlah uang. Uangnya sesuai dengan besar dan banyaknya dosa.
Jadi tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. Kemudian tidak ada ritual-ritual tertentu kecuali beribadah, beristighfar kepada Allah. Tidak perlu untuk menghapus dosa itu mandi kembang, tengah malam, masuk angin nanti. Tobatnya tidak terima, tobatnya tidak kena, syiriknya pasti masuk angin, ya, pasti. Apalagi sudah umur second itu gampang masuk angin, tapi atus beli-beli mandi kembang bisa. Kalau kita ditekani jelangkung, karena jelangkung itu datang nggak diundang, tidak diantar. Jadi tempat perantara. Sehingga jika ada orang mengatakan kalau ingin diterima tobatnya harus ini dan itu, tidak ada. Karena tobat itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watub alayya, yang kedua, bertobatlah kepada Allah dengan apa? Yang pertama dengan istighfar, dan yang kedua dengan melakukan amal kebaikan, karena amal kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi ada dua cara di sini. Yang pertama dengan istighfar, dan yang kedua dengan melakukan amal kebaikan. Jadi tobat itu pengakuan bersalah yang diiringi dengan istighfar. Istighfar sih bentuknya sangat banyak. Ada yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang nanti kalau sempat saya tayangkan sedikit beberapa contoh bacaan istighfar. Istighfar itu dari kata saya katakan tadi istighfar, yastaghfiru istighfar, mengikuti wazan istighfar, yastaghfiru istighfaran. Sinnya itu sin ditolabiyah. Isinya itu berfungsi bahwa kalimat itu menunjukkan, artinya itu menunjukkan mencari sesuatu, meminta sesuatu, mengharap sesuatu. Jadi dikasih sin saja sudah berubah. Istighfar berarti ada yang dicari, yaitu ampunan, berarti minta ampunan. Ada lagi apa itu? Isti'anah, ini nama orang ya. Itu artinya minta pertolongan. Isti'anah. Ada lagi istighosa, sama minta pertolongan dari kata astaghisu. Istighosa, yastaghisu, istighosa, minta pertolongan. Hanya saja caranya kalau kita minta pertolongan tidak ada cara khusus, tapi sebagian ada bacaan-bacaan khusus yang disebut dengan bacaan istighosa. Kalau kita ini minta pertolongan juga pada Allah, tapi bentuknya tidak sama dengan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Yang kedua, dengan melakukan kebaikan dan amal-amal yang bisa menghapus dosa. Artinya sejatinya kebaikan itu bisa menghapus dosa. Kita kasih contoh biar Bapak Ibu tambah semangat nih. Langkah kita dari rumah menuju Masjid Al-Ulama ini, salah satu janji dari Nabi bahwa satu langkah itu atau langkah kita di masjid itu bisa ada dua manfaat. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat.
Berapa dosa yang dihapus sesuai dengan jumlah langkah itu. Maka perbanyaklah langkah itu. Dalam sebuah hadis, ada orang itu ingin pindah rumah, jeda masjid. Aku tak jeda masjid lagi. Kayak gampang namanya. Apakah tadi kau usah pindah? Karena langkahmu itu banyak, dan langkahmu itu menjadi penghapus dosa. Terus yang dekat, ya gak usah pindah jauh. Kenapa? Allah beri anugerah rumahnya dekat masjid sehingga diberi kemudahan. Kalau yang lain itu mungkin ke masjid itu butuh perjuangan, kalau ini sering bolak-balikan masjid. Dekat masjid syukur-syukur iso awal masjid, iso rumah, iso resi-resi, iso pokoknya otomatis menjadi seorang james, penjaga masjid. Nah, bapak ibu atau ibu dan bapak berapa kali itu masjid itu disyukuri, kalau maksimal ditingkatkan. Ini panjenengan terkasih. Ada yang tanya, bukankah perempuan itu baik-baik di masjid, di rumah sholatnya? Ya dilihat banyak hadis yang di situ menunjukkan ummul mukminin juga sering ke masjid. Artinya perempuan itu lebih baik di rumah sholatnya apabila dalam perjalanan menuju masjid itu ada hambatan, ada halangan, ada ancaman, ada bahaya, ada godaan, ada fitnah. Kalau nggak ada itu berarti hilangnya hilang. Ya enak di masjid dong, tempatnya lebih luas, lebih bersih, sholatnya lebih khusyuk, minim ngantuk. Ini karena ada beberapa yang perempuan itu lebih baik di rumah. Iya, ketika ada fitnah. Kalau ini diterapkan menjadi sepi masjid Nabawi sama masjid Haram ya. Nyatanya kan tidak gitu. Tergantung pokoknya lewat masjid, kalau sama cabut, kalau sampai bisa. Kalau saya semprot, gue cewek, cowok noleh. Gue rasa terus kayak gue juga. Karena saya butuh, bisa aman bis. Aman bis, karena saya butuh. Nah, hadirin asal muslimin rahimahullah, ini satu. Ini amal baik. Jadi kita ini merasa banyak dosa, tapi sering dengan masjid itu, insya Allah. Contoh yang lain adalah wudhu. Wudhu itu hadis yang sahih dari Sahih sampaikan. Kalau kita wudhunya sempurna, fakas bawon wudhu'a. Jadi dosa yang menempel atau yang dosa yang diakibatkan oleh anggota tubuh yang merupakan bagian wudhu itu akan mengikuti, akan rontok, akan bersih, mengikuti aliran air wudhu itu sampai tetes terakhir. Di mana anggota badan yang menimbulkan dosa yang merupakan anggota wudhu? Yang pertama itu wajahnya. Yang ada di wajah itu yang menimbulkan dosa kan dua apa tiga? Dua. Mata sama mulut. Oh itu wajah. Kemudian kalau yang hadis itu yang sebut tiga, tapi sebenarnya sama semuanya. Yang sebut itu pertama wajah. Yang kedua tangan. Sampai tetes akhir terakhir itu akan merontokkan dosa. Yang ketiga kaki. Yang lain ada kepala, ada telinga.
Sehingga ini menjadi inspirasi bagi Bimbu untuk lagu yang tentang wudhu. Basuh mukaku, kusucikan penglihatanku, dijaga matanya, dicuci, dibasuh tangannya, kusucikan perbuatanku, basuh kakiku, ku bersihkan telapak. Jadi wudhu itu ya, kalau dikupasnya panjang ya. Jadi manfaatnya aspeknya itu aspek jasmani sama aspek rohani. Jasmaninya itu semakin sehat, sehingga ada memberi judul menarik, hubungan wudhu dengan kecantikan. Foto itu kalau ada pengajian itu, hubungan wudhu dengan ketambahan. Pingin cantik gape, pingin tampan semua, pingin awet cantik, pingin awet ya wudhu tadi. Kan kita lagi baca-baca wudhu itu ya, walaupun wajahnya mungkin nggak seberapa ganteng, walaupun mungkin sudah ada keriput, tapi wudhu ya bahasanya nggak budak ya. Dan kata wudhu itu budak, debu di pori-pori. Makanya wudhu itu detail Pak, kalau istinsar supaya mulut ini di sela-sela gigi itu tidak ada makanan sisa atau rasa yang membuat gigi itu rusak. Ada kumur-kumur. Kalau intisar tadi hidung ini kan kotor. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga yang bisa menghapus dosa yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu adalah puasa. Tadi sih kata tahu di man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa-sapa ning wong poso niku kenapa bilang iman dan ikhlas karena Allah bukan karena sungkan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. 1 tahun bersyukur diampuni oleh Allah. Nah ini tobat, sebenarnya kita ini sekarang bertobat. Bentuknya datang ke masjid, yang kedua tadi wudhu, tapi jangan sampai digawe ngenteng loh. Wudhu so, betul didelok, Allah aku wudhu di mana? So ngomong main rasa-rasa, kumpul ya kumpul hilang pas wudhu ya. Lain lagi ya, karena ngenteng loh. Nah artinya Bapak Ibu, sepanjang kita menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang taat, ya wudhu, ya masjid, ya poso, dan lain-lain, maka dosa kepada Allah itu insya Allah kita nggak membawa dosa pada saat mati, kecuali syirik. Syirik itu butuh minta ampun secara khusus, itu meninggalkan kemusyrikan itu di samping istighfar. Kalau yang lain itu apa? Misalnya kita nggak istighfar, tapi 3 hal itu lakukannya sudah otomatis. Tinggal kita bagaimana meminimalisir supaya nggak punya dosa terhadap sesama. Gitu. Karena dosa terhadap sesama itu nggak diampuni, nggak dimaafkan oleh Allah sebelum yang kita dosai, yang kita dolimi itu memaafkan. Maka jangan sampai lupa kalau ada orang mati, di situ dimintakan maaf untuk sahabat, teman, orang-orang yang sering berinteraksi, dimintakan maaf. Yang kadang-kadang adalah pelepasan kita itu. Bapak Ibu, terima kasih atas kajiannya, atas Bapak kami. Dalam kesempatan ini kami wakil keluarga memintakan maaf untuk almarhum jika salah bergaul dengan panjenengan semua. Beliau ada salah, hilang, baik ucapan maupun perbuatan. Bapak Ibu bersedia memberikan maaf, bersedia, pasti semua bersedia. Sing ngorwati lek ono sing kerja kebangetan. Gak bisa ngorwati deh. Gak bisa aku diputus berarti cita-citanya itu. Karena panjenengan juga akan mati dan akan mengalami seperti itu, akan dimintakan maaf. Apa
pasti gunanya menyimpan dendam untuk manfaat dari tinggi. Terus kalau ada tanggungan hutang dimintakan bebas karena hutang itu menjadi penghalang. Nah ini sehingga kurangi rasa-rasa kita termasuk rasa-rasa investor sudah lah, terus tak usah bahas ngomong jalur sekolah dipanggil, terus tak usah ngomong pejabat itu ada dengan tes jalur sepuluh dalam manfaati. Saya ada di WA itu WA-nya di grup mobile ya itu di nutup ini nutup itu, tapi nggak ada solusi. Kenapa orangnya nggak di situ, nggak ikut di grup itu? Ya cuma ya kita ngumpat, kita gender, orangnya nggak di situ juga, nggak ngerti. Dan tidak ada manfaatnya bahasa yang lain. Jadi masalah muslimin rahimahullah. Lalu yang ketiga adalah innaka anta tawwab, itu tadi sesungguhnya engkau inilah anehnya bahasa Indonesia itu. Kalau bilang sama ayahnya bilang engkau tukang sopannya. Ayah engkau dari mana? Tapi dari Allah kau. Berarti ternyata semua itu terhadap sopan tidak itu tergantung rasa. Istri berarti engkau atau wabu maha menerima tobat. Artinya bertobatlah karena Allah akan menerima tobat itu. Tentu ada syarat tobat bagaimana. Yang diterima adalah taubatan nasuha. Yang keempat adalah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Bentuk pengasih Allah Maha Penyayang ya. Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang Bapak Ibu. Bentuk sayang Allah kepada hambanya yaitu salah satunya kemauan dan berkehendaknya Allah dan berkenannya Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ada penjelasan di sebelah itu Ar-Rahman itu bentuk kasih Allah terhadap hamba yang didoakan bentuk-bentuk materi, dikasih rezeki rumah, dikasih rezeki makanan, dikasih rezeki ini dan itu pekerjaan, dan itu wujud dari Ar-Rahman. Nah Ar-Rahman itu khusus hanya orang yang beriman dalam bentuk hidayah rohani. Ini dapat rahim Allah karena mau ngaji, dapat rahim Allah karena mau bertobat dan Allah menerima tobatnya. Yang kelima, ampunan Allah lebih luas daripada banyaknya dosa para hambanya. Jadi lebih luas ampunan Allah daripada banyaknya dosa para hambanya. Nah dari sini maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menimbulkan seseorang yang menurut kasat mata kita itu bergelimang dengan dosa, bermandikan maksiat, lalu kita vonis dia neraka. Tidak bisa, karena Allah Maha Luas. Belum lagi kehidupan dia belum selesai. Siapa tahu di akhir kehidupannya itu Allah menggerakkan hatinya untuk merubah perilakunya, jadi ahli maksiat menjadi orang yang taat.
Baik, kita lanjut ke aspek akhlak. Yang pertama, sering-seringlah hadir dalam majelis ilmu tadi, atau majelis-majelis yang di situ dilakukan kebaikan. Tadi diceritakan bahwa Ibnu Abbas itu menghitung di dalam satu majelis, ya tentu majelis kebaikan. Yang kedua, sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh. Kita akan mendapat pengaruh positifnya. Kalau majelis ilmu tentu banyak ilmu yang kita peroleh, yang itu akan berubah. Suatu ketika saya itu dampingi murid saya di Puspita dan betul. Dikatakan murid ya, jadi itu murid wis sudah walu, saya kecil. Saya dampingi dia pakai ceramah Pak Guru. Dia ceramahnya itu dia jaga di konsep, ya. Di konsep. Setengah membaca, setengah mengatakan. Tidak lama, 10 menit itu ya. Saya dampingi, terus dia yang imam ini, saya di belakangnya. Terus dia di ceramah, saya didengarkan. Ternyata sampaikan itu ya, walaupun dia dalam posisi bagi saya dia itu makan, tapi ternyata materi makan itu menyentuh hati saya. Saya juga mantu-mantu, ya Allah. Belum jamaah yang lain itu tidak memposisikan dia sebagai santri Istiqlal yang makan, tapi memang sebagai pemula. Tentu hadis itu, ayat dan hadis yang dibaca itu ya menjadi motivasi. Artinya kalau kita sering hadir di majelis itu, saya yakin sekian persen itu ada yang terserap di otak, ada yang terserap di hati, dan memotivasi untuk menjadi orang baik. Walaupun tampaknya Bapak Ibu itu ada kadang-kadang tidak memperhatikan yang bicara, tapi ini mendengar, merekam. Kadang-kadang tampaknya tidak memperhatikan. Ada juga yang di beberapa tempat itu pegang HP, tapi tetap masuk itu. Cuma mungkin prosentasenya tidak sama dengan ada yang sambil ngantuk. Kemarin kami ngaji saya ngaji kemarin sebagai mustami ya, sama Profesor Abdul Aziz itu yang ngasih materi Profesor Laida, Profesor Abdul Mukti, ada juga F. Saifullah ya, tahu gitu orangnya kan dia. Jadi kami itu ya karena ngajinya mari lohor ya itu ngantuk teklak itu ya pondok kalau itu pondok anak ngantuk. Kata sekjen BP itu berat materi jam 1:20 baru mulai. Berat ini saya. Kenapa? Ini jam tidur, ya sudahlah saya ngomong ya. Pembicaranya pun nggak mau berdiri, takut ngantuk juga. Kenapa Ramadan? Tapi dari sekian itu Bapak Ibu ya, banyak yang masuk. Kata Mas Bela, saya tadi kok tidur ya. Pada saat sesi tanya jawab dari awal tuh. Tapi pas sesi tanya jawab tertidur. Sehingga tahu-tahu beliaunya sudah menjawab, nggak tahu pertanyaannya. Akhirnya di hari jam 14.30 karena beliau harus datang ke Jakarta untuk mengisi kajian pembinaan. Nah artinya apa Bapak Ibu? Saya mendapat materi berapa materi? 3 materi di Upsida Sidoarjo. Walaupun tampaknya santai-santai banyak ilmu yang masuk, ada penjelasan. Artinya apa? Majelis itu penting. Terus kumpul orang soleh, pasti ada nasihat, apalagi dengan orang yang secara mungkin lebih senior. Kemarin saya ketemu ada mahasiswa dari Bangkalan wawancara dengan saya tentang sebuah penelitian. Saya kaget, di luar juga di bagian air
si anak S1 ini bilang, Ustaz, katakan nasihat untuk saya. Tapi untuk Pak kasih nasihat apa? Aku gak siap kasih nasihat. Ya sudah, kamu berproses, kamu masih muda, perjalanan masih panjang, jangan pernah lelah, jangan suka dulu, fisik masih kuat, terus proses jadi calon pemimpin. Jadi itu aja kan. Nah, tadi masalah muslim non juga ini penting. Hadir majelis ilmu sangat sering-sering. Ya, tentu semua berjalan gitu. Ngaji jalan, urusannya di rumah juga jalan gitu. Kora-kora tetap ngaji terus, kora-kora enggak. Setrika kakek janda, kembali ya tetap jalan gitu. Dan kamu nunggu nanti timpang. Ngaji terus tapi belum ada. Baik masak ya masak. Sampai anak nanti ibu ngaji apa bukan itu udah segala cari dunia ini ya pasti ibu juga ngaji terus ya tetap ada saat-saat ngaji, ada saat-saat ada orang sebagai istri, sebagai orang tua atau sebagai apa pokoknya yang imbang itu ya nggak baik ya berlebihan juga nggak baik ya. Bingung ngaji terus ya gak boleh ya. Gue sombong ya. Nah, sombong dengan amalnya kan tapi itu gak sombong lagi. Yang ketiga, jangan putus asa dengan dosa karena pintu tobat sangat terbuka. La tayasu ya. Gimana ayatnya itu saya lupa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya dia Allah akan mengampuni dosa-dosa jami'ah semua tanpa tertinggal sedikit pun. Artinya ketika panjenengan atau kita itu merasa banyak dosa, ya itu pengakuan. Tapi jangan sampai dalam terlalu iso nggak yang masuk surga, iso. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. 161 Fi hadis Lidbi atau dalam sebuah cerita kebohongan yang panjang. Salah satu kutipan yang disampaikan dalam hadis itu panjang hadisnya dan dibahas apa saja. Niki hadisnya pun. Dia rada gede. Ini halaman pertama. Ini halaman kedua. Ya pun dibahas apa? Jangan. Banyak ini ledetik apa ya. Mari 10 menit lagi. Baik, kita ambil inti dari yang tadi. Ini alam pertama, slide pertama, slide kedua. Belum lagi tiga ini filenya pertama kelasnya. Nah, salah satu kutipan dari sepanjang ini seperti ini dari Kanjeng Nabi. Amma ba'du ya Aisyata, ini yang betul ya Aisyata, bukan ya Aisyatu. Menurut ilmu ini, kalau ada ya tidak itu di belakangnya menjadi kata. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah, keliru nih. Yang betul ya Rasulullah, kalau ada ya tidak itu tansibul isma. Menasabkan di belakangnya. Ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kada wa kada. Kunti bari akan fasayubarriuki lahu wa in kuntil al-mamti bidambi. Sungguh telah sampai padaku berita tentangmu begini-begini. Ada berita yang hoak. Apabila kamu selepas dari berita tersebut, jadi berita tentang Aisyah tapi hoak, kasadusus, apalagi ya, kasadusus, apalagi ada ya, infonya apa?
Nah, aku, kata Nabi, telah sampai pada aku cerita tentang dirimu kada wa kada. Di berita itu tahu begini banyak pokoknya. Yang tidak seperti di Kalbar tadi. Kata Nabi, fa'in kunti bari'atan, jika kamu memang terlepas dari berita tersebut, tidak benar, jangan khawatir. Fasayubarri'ukillah, jangan khawatir, Allah akan membersihkanmu. Di Bapak Ibu, kalau panjenengan difitnah, ditutup yang dulu, diisukan yang tidak baik, tapi panjenengan melakukan, jangan khawatir. Fasayubarri'ukillah, Allah akan membersihkan. Tinggal nunggu waktu saja. Yang benar akan tetap benar, yang salah akan tetap salah. Ya. Karena kadang-kadang kita nggak kuat mental kita. Difitnah, dituduh, diisukan ini. Padahal kita nggak apa-apa. Jangan khawatir, kata Nabi. Fasayubarri'ukillah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, fasayubarri'ukillah, Allah akan membersihkanmu. Tetapi Nabi menyampaikan kepada Aisyah, wa in kunti, dan apabila engkau Aisyah al-mamti, jika kamu memang berbuat dosa, al-mamti bidabin, jika memang kamu betul-betul berbuat dosa seperti yang diceritakan oleh berita-berita tadi, Nabi berpesan pada Aisyah, fastaghfiri, karena perbuatannya ya takdisnya, maka beristighfarlah untuk Aisyah Allah kepada Allah, wa tubi, dan bertobatlah kamu Aisyah ilahi padanya. Fa innal abda, karena sesungguhnya jika seorang hamba tidak tarofa, apabila dia mengakui, hamba itu mengakui bidambihi, dengan dosanya, dia mengakui, menyadari atas perbuatan dosanya, summa taba, lalu dia bertobat kepada Allah, ilallahi, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Jadi kalau kau Aisyah betul-betul melakukan dosa seperti yang diberitakan di hadis tadi, atau bukan di hadis, di cerita-cerita tadi, kadal tadi, isjalus qur'an Allah, pertobatan Allah, karena sesungguhnya jika seorang hamba tidak tarofa, jadi intiraf itu pengakuan. Jika kita mengakui dengan dosa-dosa kita, lalu pengakuan itu diiringi dengan tobat, bentuknya tadi dua, istighfar sama kebaikan, taballahu alaihi, maka Allah akan mengampuni hamba yang mengakui dosanya, yang diikuti dengan tobat secepatnya. Ini penjelasan dari Nabi Muhammad tentang tobat. Baik, tambah satu lagi, ya, ganjil. 162. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Man, barang siapa taba, yang bertaubat, qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum matahari itu terbit, min maghribiha, dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah akan
mengampuni atau menerima tobat orang tersebut. Bahwa Muslim, An-Nasa'i, Ahmad, wa Ibnu Hibban, At-Tabrani. Ada 5 imam hadis yang memberikan hadis. Barang siapa yang bertobat sebelum dia melakukan itu, sebelum datangnya hari kiamat, maka Allah tetap akan menerima tobat itu. Jadi kalau belum kiamat sekarang, tobat itu terbuka. Tapi kalau sudah tanda-tanda kiamat yang besar itu muncul, salah satunya itu matahari sudah terbit dari barat. Artinya keseimbangan alam itu sudah kacau. Kalau sekarang itu tidak kacau, masih teratur. Sehingga kapan bulan itu terbit, kapan matahari terbit, kapan benar itu jelas. Masuk kemarin itu posisi hilal pada hari Senin itu sudah ada. Pada hari Sabtu, sore ya sudah ada, walaupun kecil. Hilal itu di atas ufuk, berarti sudah ada udah ufuk. Cuma kecil, mata belum bisa melihat, teropong juga belum bisa melihat. Tapi tetap ada, maka kita menggunakan hisab itu. Nah ada ibu-ibu yang masih produktif itu telat, sudah ada pembuahan, tapi terungkit kalau kena ciri di situ dia belum ciri karena masih beberapa hari. Tapi orang itu sehingga dalam kedokteran di situ, dalam kedokteran, dalam sumpah dokter itu salah satu sumpahnya itu menjaga kehidupan sejak apa namanya, tentunya berarti sejak ini terjadi perbuahan. Jadi seorang dokter tidak boleh menggagalkan, menggugurkan aborsi sejak terjadinya perbuahan. Baik. Kemudian dari ini pula Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang lain yang menyampaikan innallaha yaqbalu taubati malam yuwaqir. Allah itu akan menerima taubat seseorang sepanjang dia itu belum sakaratul maut, belum nazar. Kalau sudah nazar tidak diterima. Seperti taubatnya Fir'aun, begitu telah tenggelam di laut, dia bertobat dan beristighfar, beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ini loh, aku tak iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sekarang Musa ngomong, padahal dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Telat, kenapa? Sudah ibu kiri, sudah nazar, sudah sakar. Baik, ternyata ada satu lagi. Kenapa? Tentu ganti tema. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu sami itu Nabi SAW. Laukan ibni Adam wadiyan min malin lam tamasalisan. Wala yamlaku jawfuf ni Adam illa turab. Ini hadis ini mengingatkan kita ajar tentunya. Di samping untuk bertobat. Laukana seandainya ada dimiliki ibni Adam bagi seseorang anak Adam, wadiyan dua lembah min malin dari harta, dan yang lain min darbin. Seandainya seseorang itu punya dua lembah isinya emas penuh, apakah dia puas? Tidak. Laktaro salisan, dia akan berusaha untuk mencari lembah yang ketiga yang isinya emas juga. Kalau hari ini menurut, benar gak ini? Kapan berhentinya? Wala yang tahu jawabnya ada, sungguh tidak akan pernah penuh rongga anak Adam itu, tidak pernah puas maksudnya. Illa turab, kecuali bisa dipenuhi dengan tanah. Maksudnya apa? Baru berhenti keinginan untuk menambah, menumpuk
harta itu setelah dia masuk ke dalam kubur sudah menyatu dengan tanah, baru berhenti. Kamu yang betulnya wa yatubullah ala man taba, dan Allah akan menerima tobat kepada orang yang bertobat. Jadi hadis ini mengandung tiga. Intinya tiga. Yang pertama, anak Adam itu tidak akan puas dengan harta yang telah dimiliki. Tentu kecuali orang yang bersyukur kepada. Yang kedua, tidak ada yang bisa menghentikan kecintaan seseorang terhadap harta. Tidak ada yang bisa menghentikan pengejaran seseorang terhadap harta kecuali kematian. Sampai di anak kasus sampai al-hakum takasur atas zutumul. Jadi telah melupakan kalian memperbanyak-banyak harta itu, melalaikan semuanya sampai engkau masuk ke dalam makobir, dalam kubur. Lalu yang ketiga dari sini, Allah akan terima tobat terhadap, Allah akan menerima terhadap tobat hambanya. Ya, ketika itu yang yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi pengingat juga ya, bahwa kita ini ya seperti itu, sangat cinta pada harta sampai terusnya, baru berhenti setelah mati. Kadang sakit parah itu ya sehitung-hitungan. Itu di macam-macam. Sehingga mari ajak teman-teman mencintai harta. Baik, coba kita ini ada beberapa contoh doa tobat atas kita. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat taubat itu, Bapak-Ibu sekalian. Insya Allah yang paling hafal itu dua Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama itu doanya Nabi Adam, ya, Nabi Adam alaihissalam, yaitu Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga doa tobat. Itu dalam sekali maknanya, karena tidak menyebut dosa tapi menyebut dirinya dengan kedzaliman. Nah, dari situ maka doa itu menjadi dibaca di akun pada saat kita tawaf itu, kita membaca doa-doa Nabi Adam alaihissalam di samping subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus yang kedua yang kita baca adalah doanya Nabi Yunus. Apa itu? Nabi Yunus itu ketika Nabi Yunus dosanya gak sepi terjadi, tetapi dihukum oleh Allah. Jadi dosanya itu kan gini, hanya tidak sabar di dalam berjuang. Jadi ngajak umatnya itu di sebuah tempat namanya Ninawa untuk bertauhid, tetapi ternyata umatnya itu tidak mau mendengar.
Jadi beliau ngomong ini, Ustaz Andani loh, Ustaz Andani, lakukan dulu, ya sudah bisa. Sekarang bisa, kan nurut ya. Karena kan nurut, ya sudah, tak tinggal. Ternyata ditinggal, begitu ditinggal, ya sudah, selesai. Naik perahu, lakukan oleng, setelah diundi, setelah dianalisa ternyata perahu itu terlalu berat. Maka di situ diputuskan Nabi Yunus yang dilempar ke laut. Menutup siksa, ditegur. Kita lebih dari itu, gitu. Banyak mubalek itu yang sahabat juga. Indois di ceramahnya. Tak bermono, diceramai malah ceramah TV. Ini di layar tentunya file bagi. Yang pertama, saya baca singkat saja. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 286. Masih hafal lagi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ini juga doa tobat, ininya di wa'fu 'anna waghfir lana. Jadi sebelumnya itu doa ini sama doa tobat, la tu'akhidna in nasina. Jangan kau hukum kami jika kami melakukan lupa dan salah, sehingga keliru dan berdosa. Oke, nanti dilihat di Quran gitu. Dengan ingat-ingat surat aja Al-Baqarah ayat 26. Yang kedua Al-Baqarah Al-Imran ayat 147. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Lalu yang ketiga terdapat di Al-A'raf ayat 23 seperti yang dibahas tadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kurang gede. Ini yang ketiga. Yang keempat Al-Baqarah 128 doa tobatnya Nabi Ibrahim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha penerima tobat, Maha pengasih. Sesungguhnya Engkau, ya ini sesungguhnya Engkau, sungguh Engkau adalah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Yang kelima terdapat di surat Al-Anbiya ayat 87 tadi doa tobatnya Nabi Yunus. Ayat 87 Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ini dibaca saat kita sa'i. Ini paling gampang ini. Tinggal jamaah itu lebih memilih ini di samping doa-doa yang Allahumma ini ala titika wa syukri wa ibadatik yang baca-baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Lalu yang keenam terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 1. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan ampunilah orang-orang mukmin pada hari di mana diadakan perhitungan yang luar biasa. Surat Ibrahim surat 18 ayat 1. Masih ada yang ketujuh, yaitu Al-Imran ayat 1-3. Ini juga penting. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami kelak berkumpul dengan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Abrar. Kemudian surat Nuh ayat 28. Rabbil firli wal walidayya wa liman tafalla baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wa la tasidid dzalimin ila tabara.
Ya Allah, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa saja yang masuk ke rumahku. Jadi mendoakan orang yang ziarah, yang sering ke rumah kita dengan beriman, dan semua orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang yang tadi kecuali kehancuran. Kemudian ada di hadis, Allahumma inni dalamtu nafsi dulman kasiran wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan minka warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendolimi diri sendiri dengan kedoliman yang banyak. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Panjenengan. Ampunilah aku dengan ampunan yang datang darimu. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ke-10, Sayyidul Istighfar. Itu Allahumma tarabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa watika masratatu abu laka bisyiknati wa abu laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini contoh. Ini saya sampaikan di mana aku diberikan tanggal 11 November 2018. Baik, nanti saya perlihatkan, saya kirim ke hasil lagi supaya bermanfaat ya. Saya kirimkan lagi. Nah, kalau yang tergantung kadang nanti di PDF, kemudian laptop ya diprint, laptop ya kita di sini, kemudian dibaca sampai solder sampai senten, sampai layar-layar boleh. Timbang layar-layar kalau HP itu sampai lumpur HP ini tercana ya. Dengan ini kan banyak tidurnya Ramadan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini adalah waktu 5 menit untuk tanya jawab. Untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pertama, apa boleh saya istighfar pada waktu sujud? Kedua, banyak dijumpai doa-doa itu di Al-Quran punya enggak lafaz saja. Apa boleh dibaca dengan berjamaah? Karena Nusa terakhir, kalau kita di Indonesia ini kan nggak ada kisos saja, orang membunuh dihukum. Bagaimana nanti daerah apa masih mendapat tanda dari Allah tentang hukum yang membunuh orang? Karena nggak ada kisosnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa boleh saya ini baca di sujud terakhir atau sujud dulu ya? Baik Bapak sekalian, yang pertama kalau kita lihat di beberapa pedoman sholat termasuk yang diterbitkan oleh Tarji itu doa sujud itu hanya dua. Yang saya ingat dua ya. Yang pertama, Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang kedua, sujud itu Subhanallah tanpa wa bihamdika, Subhanallah. Nah, sedangkan yang ini tidak termasuk. Nah, makanya ada juga yang mengamalkan agak banyaklah doa di sujud terakhir. Makanya dibaca. Tapi ulama masih beda pendapat. Karena memang yang bacaan sholat itu sudah tertulis seperti itu dari Rasulullah. Ada beberapa pilihan dan ini tidak termasuk. Dalam bentuk kehati-hatian tentu kita tidak membaca ini sebaiknya. Kalau membaca dalam hati ya. Jadi bacalah di luar sholat. Itu yang pertama. Nanti kalau ada pendapat lain boleh ya, karena ini pendapat ya. Cuma memang tadi sholat kan suatu amal aikumuni sholat. Apa yang Nabi kita tahu.
termasuk gerakan dan baca. Yang kedua, di Al-Quran itu banyak domirnya itu domir mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah itu enggak, bentuknya tu ya, seperti ini sama Robi ya, ya mutakalimnya. Contohnya yang itu ini doa syukur itu ya, Robi Ausini Antaskuro nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana rasulullah sallallahu. Itu ada dua ya, yang Rahman sama Al-Aqab. Itu doanya Nabi Sulaiman ketika diberi anugerah yang banyak, termasuk diberi kemampuan untuk bicara dengan mereka. Nah, bagaimana kalau kita doa sendirian dan doa bareng-bareng? Kalau doa sendirian tidak ada masalah, Robi Ausini. Tapi kalau doa bersama-sama pas tetap Robi Ausini. Nah, di sini ada pendekatannya. Kalau pendekatan itu Qur'ani, tentu kita nggak bisa merupakan. Karena harus persis. Tapi kalau pendekatannya itu pendekatan konteks doa bersama-sama, itu bisa. Robi Ausina, jadi ininya jadi nah. Kalau di ya Allah bimbinglah aku. Begitu Ausina berubah, Robi Ausina an-naskura. Tapi untuk belajar bahasa yang benar, nanti keliru lagi. Karena banyak domain yang tunggal tapi bentuknya macam-macam. Ausina jadi Ausina. An-askura itu bentuk yang ke-11 askuru naskuru ya. Di an-askura jadi an-naskura. An-amta alayya menjadi alayna. Wali-wali menjadi wali-walidina. Wa anak malasalan jadi anak malasalan. Jadi harus betul-betul bisa. Makanya orang yang bikin doa itu memang sesungguhnya ya memang orang yang ngerti gitu. Sehingga nanti penggantian domainnya itu tidak ya, tidak masuk berbahaya, tapi konteksnya doa. Tapi ada juga yang nggak mau aku di berbahaya. Terus gimana posisi orang yang amin itu? Karena doanya kan untuk dirinya. Ya Allah, bimbinglah aku supaya aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada orang tua. Rabbi Ausini an-naskura nikmatal lati anak malasad, dan bimbinglah aku untuk bisa beramal anak-anak. Jadi persoalannya kalau tidak diganti, itu doanya hanya untuk dirinya yang berdoa. Gitu. Yang tadi ada beberapa tadi ya. Jadi yang pertama nggak mau, takut dikatakan lupa. Yang berikutnya, dan ini doa bersama. Oke, kalau alam. Yang ketiga apa bro? Oh, membunuh orang. Oke. Jadi orang membunuh di dalam Islam itu masuk bab jinayatnya. Ada membunuh, ada melukai. Membunuh dan melukai bentuknya ada dua. Satu, kalau membunuh sengaja, melukai sengaja itu punya kisos, harus dibalas dengan kisos. Tapi kalau membunuhnya seperti sengaja, misalnya dipukul dengan tongkat nggak mati, lalu mati, itu sudah sengaja. Atau membunuh tersalah, seperti mau menembak burung, lalu ada bunuh orang menekan, menekan rambutan, mati nggak sengaja. Maka itu hukumannya adalah denda. Namanya dia itu 100 ekor unta. Harganya 100 ekor itu 25 juta atau 30 juta. Jadi kalau 25 juta ketemunya 2,5 miliar. Nah, bagaimana pertanyaan kalau kita di Indonesia? Maka yang pertama, ketika ada orang membunuh di Indonesia, dia sudah dihukum enggak dengan hukuman kurungan? Karena di sini tidak ada hukum kisos, tapi ada hukum mati. Sebenarnya hukum mati itu ya kisos, cuma bentuknya namanya bukan kisos, hukum mati. Nah, hukum mati itu ya kisos. Cuma cara mematikan kisosnya itu masing-masing negara beda. Ada yang di apa namanya? Dipancun. Itu zaman kerajaan. Ada yang digantung, itu Malaysia. Ada yang dipenggal. Karena itu di mana itu? Arab Saudi. Dipenggal. Makanya disebutnya pedang itu. Di Indonesia tadi ditembak.
Ketika dilakukan maka sudah bebas. Tapi kalau umpamanya dia seharusnya dihukum kisos, tapi ternyata dihukum seumur hidup, nah, ini Allah yang tahu konversinya seperti apa. Apa cukup seumur hidup itu mengganti kisos? Kalau nggak cukup berarti susut. Tidak ada mengganti susut. Dan berarti apa nggak walau. Karena memang kita bukan negara Islam, negara Islam. Kalau negara Islam ya mutlak harus menggunakan itu. Tapi tentu itu juga berkembang terus. Tidak semua pembunuhan itu harus dikisos karena lihat kasus per kasus. Di Arab Saudi masih konsisten. Zina juga, zina itu kan kalau sudah berkeluarga ini itu kena rajam. Rajam itu kan ditanam separuh gini, tidak itu dari batu dengan kerasnya sampai mati. Kalau enggak dicambuk. Kalau itu tidak dilaksanakan sama sekali ya nanti di akhirat. 5 tahun itu cukup enggak? Sepadan enggak dengan 100 cambukan itu? Karena di sini memang sangat amat. Kalau zina itu mah agak jauh ya. Kalau pembunuhan itu kita psikotot member ya. Ada hukum mati itu kan sampai. Kalau zina itu mah belum sama sekali. Belum ada. Di Aceh itu baru hanya takzir. Takzir itu orang yang pacaran pertama dibendut secukupnya sesuai dengan ketentuan itu. Jadi belum ada zina muson itu sampai dihukum mati karena akan ditentang oleh seluruh dunia. Tapi di Arab Saudi masih ada. Mudah-mudahan komunitas kok kita khawatir ya raja-raja berikutnya itu kedalaman ilmu agama sama fanatisme agamanya itu berkurang. Kalau yang itu ya angkatannya Raja Salman dan kakak-kakaknya itu maka memang gemblengan ilmu agamanya kan luar biasa. Digembleng oleh para syekh yang sekarang akan dikenal zaman seperti ini. Tahu nanti ke depan. Nah di Indonesia jauh. Jadi orang itu akan dihukum perzinahan di Indonesia itu jika satu ada pihak yang tidak rela karena zina terus yang itu kan baru diproses. Yang kedua mengganggu ketenangan dalam masyarakat, ada yang melaporkan. Karena ini pun juga hati karena tadi sebuah perumahan, jadi orang itu berduaan berhalwat di rumahnya, dilaporkan warga, dituduh balik, yang melapor itu dilaporkan, melakukan pencemaran nama baik macam-macam. Nah itu repot ya. Jadi untuk zina berat, untuk zina sama yang lain di kita itu berat, karena hukumannya belum setimpal, belum ada hukuman jaminan. Nah ini ya kalau orang memang prinsipnya bukan prinsip negara Islam dan neraka gitu. Maka di situ memang sudah lebih upaya mendekatkan. Kira-kira apa yang bisa mendekatkan? Apa bisa satu cambuk itu dihitung 1 bulan penjara? Sehingga 100 cambuk itu menjadi 100 bulan. Apa setengah bulan atau berapa lama? Nah, itu sangat bergantung kepada DPR kita sama pemerintah. Kalau alam kalau ditanya ini, bab ini saya kan juga di Darussalam tuh bahas ini, bahas Bulughul Maram, sekarang begini gitu. Ya ini ya lebih mengarah kepada pemahaman bahwa agama kita itu sangat jelas. Tapi begitu tanya seperti Pak Pur ya saja orang. Ustaz kayak ilmu ini itu sampai hampir 4 bulan kan bahas itu dengan 2 minggu sekali ya. Ada banyak. Jadi kayak ilmu ini. Kayak tadi kita supaya tahu bahwa Islam itu sedemikian tegas, jelas, sehingga pembunuhan itu diminimalisir terjadinya dengan penegakan hukum yang tegas tadi. Makanya di Arab Saudi sama di sini kan beda gitu. Di sana pembunuhan itu ya minim ya. Kalau di sini ya sering dan sadis ya, dimutilasi macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi. Pak, saya itu terus terang dilema ya Pak ya, karena sebelah saya kan musola, dulu itu saya masih SMP kalau tidak salah kelas 2, Bapak sudah meninggal, terus saya laporkan karena saudara saya itu nanti banyak mengajar, terus saya laporkan ke RT. Sekarang itu setelah lulus musolanya itu sekarang ya Dikelola ala mereka. iya, itu terus bagaimana saya ini Pak, saya harus apa sholat di rumah atau agak jauh, jadi bagaimana baiknya karena saya ikut terlalu cepat gitu loh. Oh, oke. Baik. Assalamualaikum Kalau cuma karena ikan sempat ikan gabus semakin cepat semakin bagus dan mulia dan mahal. Jadi gini, jadi pertama itu memang dari keluarga harus dirawat. Alhamdulillah dari perawat ya. Yang kedua untuk memaksimalkan itu tetap panjenengan ikut di situ untuk beberapa hal yang panjenengan merasa sesuai dengan dan nyaman. Mana yang nyaman? Oh, saya nyamannya yang dulu asar, maghrib. Oh, isanya sama terawihnya agak cocok pun dengan cara terawih. Itu tetap jangan putus, kan tidak putus ya. Karena saudara jariah. Jadi, ya dari masjid lain yang dekat-dekat. Iya, kalau ingin berjamaah di rumah ya boleh. Pokok terawihnya standar. Jangan di rumah lagi cepat. Lain ya. Jadi itu tetap jaga wakaf itu supaya maksimal, panjenengan ikut di situ. Termasuk dalam bangunan ya. Jadi tetap itu perbedaan-perbedaan yang memang sifatnya buruk, jangan sampai kurang. Tapi kalau memang kecepatan tidak betul memang. Jadi, di tempat lain tuh ada yang seperti itu, tapi standar. Jadi sholatnya itu jumlah rakaatnya 23 ya. Jadi yang 11 itu dapat 9, dapat 8 itu sudah mundur. Witir sendiri. Ada di masjid Al-Fat saya ajar itu. Saya tuh sering ke situ dari situ drama. Jadi kalau saya yang imami sampai sekitar saya drama terus imami terawih. Sampai 8 saya mundur dari supir. Terus saya pikir sendiri terus pulang. Yang ikut saya tuh lebih banyak ya. Lebih banyak. Lebih banyak ini nggak sedikit kan. Nah, itu tetap jaga gitu. Benar benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang pada malam hitam dalam dosa, kemudian dia bertaubat, adakah tanda-tanda kalau taubatnya diterima oleh Allah? Yang kedua, karena sulitnya tata bahasa Arab itu, bagaimana kalau kita berdoa itu dengan bahasa yang kita pahami? Terima kasih. Baik, yang pertama di Riyadhus Shalihin itu diceritakan ada orang membunuh 99 orang. Lalu datang ke pendeta, dijawab tidak ada korban. Lalu pendeta itu dibunuh. Maka malam ada sempurnalah dia telah membunuh 100 orang. Lalu datang ke ahli ulama, berarti lalu dikatakan kamu pergi ke tempat sana banyak orang beribadah. Fa'budillah ma'ahu. Kamu beribadah bersama mereka. Artinya seberapa banyak pun dosa seorang itu pintu tobat itu akan ada tidak ada batasnya tobat Allah itu dan lebih banyak daripada dosa manusia. Lalu dari itu tadi apa tanda-tandanya? Tidak ada tanda-tanda khusus, yang jelas tanda-tanda khususnya itu kalau dia istiqomah terus baik-baik sampai meninggal. Yang tanda tobatnya nggak terima, mari baik oleh 10 tahun, mari menyeng. Itu berarti nggak diterima. Itu dari tobat, mari tobat bagaimana? Terus yang tadi, yang pembunuh 100 orang itu spirit ya untuk bertobat. Itu ternyata tidak sampai ke tempat tujuan sudah mati, padahal dia belum bertobat, belum ngaji, belum sholat. Akhirnya dia tetap masuk surga karena niatnya sudah niat buruk.
Terus yang berikutnya terkait redaksi. Jadi ada redaksi yang memang di antara jamaah itu masih belum bisa membaca Arabnya. Maka di beberapa buku doa itu dibantu dengan Arab yang dilatihkan, itu boleh. Nah, karena ada beberapa doa itu memang Rasulullah Tobat itu memang punya cerita khusus yang membuat kita semakin merasa serta dengan doa itu. Kemudian kalau enggak, ya minimal arti dari doa itu. Arti dari doa dari Nabi Yunus. Tapi kalau mau ya, kalau usah banyak-banyak ambil 3 saja. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi Yunus, sama Sayyidul Istighfar. Insya Allah mengulang sebulan lancar. Juga ulang minta bantuan sama ajaran Rifat. Ini jadi banyak cara ya, bisa membaca Latinnya, Arab tapi dilatinkan. Bisa juga membaca artinya. Dan yang ketiga ideal yaitu belajar dalam waktu yang mungkin agak lama karena usia yang mungkin ngaji itu ya sulit. Tapi pahalanya gede, double pahalanya. Baik, makasih Mas Jabat sudah lewat Ramadan ya. Dari saya juga cukup sekian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.